Halo guys, welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya? Apakah sehat seperti biasanya? Tentunya, berjumpa kembali dengan saya Martin. Dan di segmen kali ini, masih sama dengan mengusung tema sebelumnya tentang kejahatan seorang psikopat yang sangat membagongkan. Maka di sini saya pun akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil yang dirilis tahun 2019. Di mana isi cerita ini pun akan menceritakan aksi kejar-kejaran yang melibatkan bos gangster yang paling ditakuti, seorang polisi yang gila akan jabatan dan juga seorang psikopat pembunuh berantai yang sangat membagongkan. Seperti apakah isi ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi kita langsung gaskan ke alur ceritanya. Sikat bos. Cerita pun dimulai, dilatar belakangi di suatu tempat kota Cheonan, yang sedang dihebohkan dengan suatu insiden pembunuhan yang sangat brutal yang terjadi beberapa bulan belakangan ini yang sampai saat ini masih belum terungkap motif dan keberadaan sang pelaku pembunuhan tersebut. Di mana karena keberadaan pelaku pembunuhan yang belum juga tertangkap dan masih leluasa berkeliaran di kota tersebut membuat para masyarakat pun khawatir, dan menjadi suatu momok menakutkan. Terutama untuk para kaum ABG yang selalu bermadu kasih di sunyinya gelap di malam hari. Dan di suatu tempat kini seorang detektif kepolisian yang bernama Jung Tae Seok sedang menyelidiki kasus pembunuhan, di mana saat melakukan investigasi, Tae Suk pun berasumsi jika luka yang didapatkan para korban pembunuhan dilakukan oleh seorang psikopat pembunuh berantai. Namun pendapat Tae Suk yang meyakini pelaku pembunuhan yang didalangi oleh seorang psikopat pembunuh berantai, justru menjadi kontroversi untuk para rekan-rekannya dan juga atasannya yang tentunya kurangnya bukti-bukti untuk membuktikannya. Dan di tempat lain kita pun akan diperkenalkan pada seorang preman sekaligus bos mafia pemimpin suatu kelompok geng terbesar, dan paling ditakuti di kota tersebut yang bernama Yang Dong-su, dan ini orangnya. Di mana Dong-su pun disegani dengan kesangaran yang tidak takut pada siapapun, termasuk ketika menghajar orang yang berani berurusan dengannya. Di mana Dong-su pun menjadikan orang tersebut menjadi suatu samsak tinju untuk meluapkan kemarahannya. Namun menjadi pemimpin bos gangster terbesar yang mengendalikan kejahatan dan menguasai segala bisnis perjudian, tentunya Dong-su pun mempunyai kompetitor dari sekelompok geng lain yang dipimpin oleh Sang-do, yang berambisi ingin mengkudeta kekuasaannya. Sementara itu ketika Dong-su pergi seorang diri tanpa pengawalan anak buahnya, tak lama bemper mobil Sang-do pun ditabrak oleh sosok misterius pembunuh berantai. Namun Dong-su yang tak mempermasalahkan hal tersebut, mencoba untuk memakluminya, dan di saat Dong-su akan pergi, tiba-tiba dengan keahlian seni bela diri, layaknya pertarungan pegulat UFC, Dong-su pun berhasil melukai pembunuh berantai tersebut, hingga membuat pembunuh itu pun ketar-ketir ketakutan pergi untuk menyelamatkan diri. Namun atas tusukan yang Dong-su dapatkan membuat Dong-su pun tergeletak pingsan seketika. Saat dirawat di sebuah rumah sakit untuk proses penyembuhan, anak buahnya pun menyampaikan padanya bahwa kemungkinan penyerangan tersebut bisa jadi dilakukan oleh geng saingannya yang ingin merebut daerah kekuasaannya. Namun Dong-su tentunya tidak mau mengambil kesimpulan secara cepat karena pelakunya bukanlah seorang yang terlatih berkelahi, di mana dia menyerang dengan sangat ngasal dan terkesan sembrono. Mendengar berita bahwa pembunuh tersebut telah menyerang seorang bos gangster, lantas demi untuk mengungkap kejahatan pembunuh yang menjadi teror dan momok menakutkan selama ini, kini Tae Seok pun mengunjungi Dong-su untuk meminta informasi identitas wajah pembunuh berantai yang telah menyerangnya. Namun Dong-su menolaknya, di mana Dong-su yang murka dengan pembunuh tersebut mencoba untuk mencarinya sendiri. Dengan sketsa wajah yang masih teringat dalam pikirannya, kini Dong-su pun mengutus semua anak buahnya untuk mencari dan menangkap keberadaan dari sang pembunuh tersebut. Dan berkat kinerja anak buahnya yang mencari dari segala pelosok dan kemampuan layaknya seorang intel, mereka pun hanya bisa menemukan sebuah mobil dan senjata pisau yang selalu psikopat itu gunakan dalam menjalankan aksinya. Di sisi lain Tae Suk yang kesal dengan perkataan Dong-su sebelumnya, kini Tae Suk pun mulai mencoba untuk memberantas bisnis perjudian ilegal milik Dong-su, di mana atas kejahatan yang Dong-su lakukan Tae Seok pun mengancam akan memenjarakannya.
Mendengar hal tersebut lantas Dong-su pun mencoba menawarkan kesepakatan untuk bekerja sama menangkap psikopat berantai tersebut. Namun meski telah menyatakan untuk beraliansi, ternyata mereka pun mempunyai tujuan yang berlawanan. Di mana Dong-su pun mempunyai tujuan untuk membalaskan dendam kepada psikopat tersebut, sedangkan Tae-suk berambisi ingin menangkap psikopat itu sebagai syarat mendapatkan kenaikan promosi jabatan dalam karir kepolisiannya. Di sisi lain Dong-su yang kesetanan akan kekuasaan dan kemajuan bisnisnya, mencoba untuk membuat suatu rencana yang sangat membagongkan. Di mana dengan senjata pisau milik psikopat yang Dong-su dapatkan, lantas Dong-su pun mencoba untuk memanfaatkannya dengan membunuh musuh bebuyutannya, yaitu Sang-do, seolah-olah memfitnah psikopat pembunuh berantai yang telah membunuhnya. Sementara itu karena kasus pembunuhan yang terus bermunculan, terutama kini kematian seorang bos gangster yang membuat beritanya menjadi viral, membuat reputasi kepolisian menjadi buruk di mata masyarakat, terutama kepercayaannya pada pihak kepolisian menjadi hilang, karena ketidakbecusan pihak berwajib dalam mengungkap kejahatan pembunuh berantai tersebut. Dan kini Dong-su bersama antek-anteknya turut hadir berbelasungkawa atas kematian Sang-do. Dan fakta mengejutkan pun terungkap di mana ternyata pembunuh berantai yang selama ini menjadi momok menakutkan, mempunyai hubungan baik dengan Sang-do yang lebih tepatnya satu persekutuan dengannya. Menyadari bahwa Dong-su dalang dari kematian Sang-do, lantas sisa-sisa pengikut Sang-do pun mencoba untuk menyerang Dong-su untuk membalaskan dendam kematiannya. Namun meski telah digempur puluhan musuhnya, ternyata duet kolaborasi seorang gangster dan seorang polisi pun akhirnya bisa memenangkan pertarungan tersebut. Di tempat lain kini psikopat pembunuh berantai pun masih dengan leluasa berkeliaran menjalankan aksinya membunuh demi kepuasan dirinya. Meski berbagai investigasi telah dilakukan, namun ternyata hasilnya pun nihil, baik pihak kepolisian maupun para gangster dibuat kebingungan dengan jejak yang ditinggalkan pembunuh berantai setelah membunuh korbannya. Di sisi lain kerjasama tim tentunya menjadi faktor utama dalam mencapai keberhasilan, di mana meski telah bersekutu membuat suatu aliansi, mereka pun selalu terlibat egonya masing-masing, di saat sang pembunuh berantai terus-menerus melakukan aksi kejamnya. Sementara itu kini titik terang pun mulai muncul dan harapan pun mulai datang, ketika Tae-suk pun telah mengungkap identitas sebenarnya, sang pembunuh berantai tersebut yang bernama Kang Kyung-ho, seorang pria korban kekerasan orang tuanya di masa lalu. Dengan berbekal identitas psikopat pembunuh berantai itu, kini Tae-suk, Dong-su dan juga puluhan anak buahnya pun mulai dikerahkan untuk mencari ke setiap pelosok penjuru kota, termasuk ke setiap penginapan, kos-kosan, tempat hiburan malam, dan juga Ka-oyo, untuk menangkap psikopat pembunuh berantai tersebut. Di sisi lain meski dikenal dengan kejam dan brutal dalam memimpin suatu organisasi, ternyata Dong-su pun mempunyai sisi kemanusiaannya tersendiri, di mana ketika Dong-su pun rela memberikan payungnya pada seorang siswi wanita di sebelahnya. Dan pada saat Dong-su sedang bermusyawarah membuat formasi untuk menangkap psikopat, tak lama Dong-su pun dibuat terkejut setelah melihat suatu berita pembunuhan yang sangat mengenaskan yang menimpa pada seorang siswi yang Dong-su temui sebelumnya. Dan setelah beberapa hari melakukan pencarian, akhirnya Dong-su bersama aliansinya pun berhasil menemukan suatu kos-kosan tempat persembunyian pembunuh berantai tersebut. Di mana kini mereka pun mencoba untuk bersembunyi menunggu kepulangan psikopat yang sangat meresahkan. Dan tak lama psikopat pun tiba, di mana ternyata psikopat tersebut telah menyadari bahwa dirinya sedang dalam bahaya, ketika mengetahui para gangster dan beberapa polisi sedang bersembunyi menunggu kehadirannya. Dan kejar-kejaran pun terjadi, di mana kita pun akan diperlihatkan skill mengemudi seorang psikopat yang sangat lihai melarikan diri, sehingga membuat para gangster dan polisi pun kewalahan untuk menangkapnya. Di sisi lain Dong-su yang dikuasai amarahnya seakan kesurupan jurik yang melintas, di mana Dong-su pun dengan brutal menabrak mobil psikopat tersebut untuk menghentikannya. Namun naas saat Dong-su akan menangkapnya, ternyata psikopat itu pun telah pergi melarikan diri. Dan di saat berpencar berbagi tugas untuk menangkapnya, Dong-su pun justru dibuat terkejut setelah mengetahui anak buah kesayangannya sedang berada di ambang kematian, setelah menerima beberapa tusukan dari psikopat tersebut.
Namun justru nasib memprihatinkan harus diterima psikopat itu, karena telah membuat seorang bos gangster murka dengan perbuatannya. Dong Su yang murka pun mencoba meluapkan amarahnya dengan membogem psikopat tersebut dengan begitu brutalnya. Tak cukup dengan bogeman, Dong Su pun menyiksa dengan sadis psikopat itu sebelum ajal menjemputnya. Dan pada saat Dong Su akan memenggalnya, tiba-tiba di mana demi reputasi kenaikan jabatan yang Tae Suk inginkan, lantas Tae Suk pun mencoba membawa psikopat itu untuk dihukum sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di negaranya. Tak lama setelah kejadian itu kini para anak buah Dong Su pun ditangkap para pihak kepolisian atas perjudian kasino ilegalnya, yang meraup keuntungan dengan menipu para konsumennya, sehingga membuat Dong Su pun menjadi buronan pihak kepolisian. Dan di sebuah persidangan untuk mengadili kejahatan yang psikopat lakukan, situasi dalam persidangan pun sangat menegangkan ketika putusan hakim yang akan membebaskannya karena kurangnya bukti dan juga saksi untuk membenarkan tindakan kejahatannya. Di saat situasi sedang memanas, tiba-tiba Yang Dong Su pun datang menjadi saksi kunci di persidangan itu. Dengan bukti bekas luka penyerangan psikopat itu lakukan pada Dong Su sebelumnya, membuat hakim pun resmi memberi hukuman mati pada psikopat tersebut. Sementara itu dalam pertemuan sebelumnya dengan Tae Suk, Dong Su pun komparatif menyerahkan diri atas segala kejahatannya, dengan beberapa kesepakatan. Di sisi lain Tae Suk pun mendapatkan kenaikan jabatan atas kontribusinya dalam memecahkan kasus pembunuhan berantai, sementara Dong Su pun harus mendekam di penjara untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Namun nasib sial justru harus diterima psikopat itu, di mana sebelum menerima hukuman mati, kesepakatan yang Dong Su buat sebelumnya ternyata ingin ditempatkan satu sel dengan psikopat tersebut. Dan Samsak Tinju Jilid 2 pun akan terjadi, di mana psikopat itu pun harus menerima luapan amarah yang menggebu-gebu dari Dong Su yang berambisi membalaskan dendam kepadanya. Tamat. Ending yang sangat mengpsikopatkan. Mungkin cukup sekian spoiler alur cerita ini. Untuk kalian yang laliar dalam memahaminya, langsung saja tonton film versi lengkapnya. Dan mungkin saya Martin, berserta segenap dari jajaran tim Lalajo Channel untuk pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di spoiler film selanjutnya.